sudah pernah saya sampaikan bahwa sebagaimana Imam Al-Lalaka'i mengatakan bahwa tanda aliran menyimpang atau aliran sesat itu adalah mereka menumbuh kembangkan dakwah mereka dengan menggunakan tiga metode. Yang pertama dengan menggunakan sisi politik, yang kedua dengan menggunakan sisi ekonomi, dan yang berikutnya adalah menggunakan sisi doktrin. Jadi bagaimana cara mengatasi mereka itu? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika berhadap-hadapan dengan Mu'tazilah, yang padahal pada masa itu Mu'tazilah sangat dekat sekali dengan kekuasaan. Makanya pada masa itu Mu'tazilah sempat tumbuh kembang itu, sampai banyak sekali ulama yang dipenjara sampai dihukum, termasuklah Imam Ahmad bin Hambal, karena pada dinasti Abbasiyah itu Mu'tazilah sangat menguasai. Jadi bagaimana cara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk dapat menyelamatkan orang-orang dari paham Mu'tazilah itu adalah dengan cara diskusi, dengan cara jadal, dengan cara berdebat, dengan cara adu pendapat, ya. Makanya mereka takut betul dengan jadal itu, dengan perdebatan itu, dengan adu pendapat itu. Oleh sebab itu mereka mengurung pengikut-pengikutnya dalam satu bentuk kelompok saja. Jangan ngaji kalau bukan dengan ustadz sunnah, jangan ngaji kalau bukan di majelis sunnah. Nanti sesama mereka pun saling tarik-tarikan, saling sikut-sikutan juga. Nanti yang di Roja TV melarang untuk ngaji dengan ustadz salafi yang lain, hanya ustadz salafi di Roja TV. Begitu juga dan seterusnya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di Timur Tengah juga begitu. Perdebatan saling sesat menyesatkan. Oh, ini murjiah segala macam itu. Jadi mereka saling tarik menarik pengaruh itu. Jadi mereka menciptakan Islam yang bersifat eksklusif, hanya pada mereka saja itu. Dan ini karakteristik Khawarij memang, sebagaimana yang kita pelajari dari perjalanan sejarahnya. Kalau mereka menganggap Khawarij itu dari sisi politik, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang Khawarij itu dari sisi akidah, bahwasanya Khawarij itu memiliki karakter mengkafirkan yang selain dari golongan mereka, mengeluarkan dari Islam orang yang bukan dari kelompok mereka. Yang dikhawatirkan orang Khawarij ini adalah bahwa adanya terjadi jadal, debat pendapat. Karena ini pernah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, ketika ada orang-orang Khawarij yang siap memerangi tentaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas meminta kepada Ali agar mengizinkan beliau berdebat dengan orang-orang Khawarij. Singkat cerita, ketika Abdullah bin Abbas berdebat dengan orang-orang Khawarij, ada sekitar 12.000 pasukan orang-orang Khawarij. Begitu Abdullah bin Abbas datang, kemudian mengajukan 3 pertanyaan, 4.000 diantaranya itu ikut ke kubunya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan 4.000 sebahagiannya lagi ragu-ragu dan gak ikut berperang. Yang sisa tetap berperang dari kalangan Khawarij untuk memerangi Ali bin Abi Thalib tinggal 4.000 orang. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidaklah pasukanku akan gugur di medan perang melawan mereka lebih dari 10 orang. Dan tidak ada di antara mereka yang selamat, kalaupun ada yang selamat tidak lebih dari 10 orang. Dan ini salah satu bentuk karomahnya Ali bin Abi Thalib. Ternyata setelah perang berkecamuk, dari pasukan Ali itu tidak lebih dari 10 orang yang meninggal dunia, sekitar 6 atau 7 orang. Dan dari kalangan orang-orang Khawarij tidak ada yang selamat kecuali kurang dari 10 orang. Jadi debat yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas itu menyadarkan orang-orang Khawarij itu. Makanya mereka mengunci jamaahnya itu. Yang pertama dengan menggunakan politik, kekuatan kekuasaan. Timur Tengah itu, Makkah dan Madinah kan dikuasai mereka. Makanya tidak bebas orang berceramah di Makkah dan Madinah itu. Kalau nggak dapat izin dari kerajaan Arab Saudi. Cobalah Bapak bikin halakoh kayak begini di Masjidil Haram, kena usir. Atau di Masjid Nabawi, kena usir. Tidak boleh sembarangan. Itu kekuatan politik. Yang kedua dengan kekuatan ekonomi, subsidi mereka cukup besar itu. Dikirim tuh dari Timur Tengah menuju Indonesia begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang berlaku di kalangan orang awam, apa itu? Adanya doktrin. Kembali ke Quran, kembali kepada hadis, kembali ke Quran, kembali kepada hadis. Yang Quran dan hadis itu cuma majelis kita ini aja. Ustadz sunnah sama ngaji sunnah, yang lain itu syubhat tuh. Ustadz Al-Somad subhat, Ustadz Adi Hidayat subhat, apa lagi? Buya Yahya subhat, siapa lagi? Semuanya subhat, pokoknya semua subhat. Yang nggak subhat itu cuma kita ini aja lah, kita nih yang sunnah. Nah, itu strategi mereka. Makanya mereka dilarang untuk hadir di majelis-majelis itu. Saya yakin dan percaya nggak ada dari kalangan mereka ada di majelis ini. Kalaupun ada mungkin sekali duduk, habis itu cabut, nggak mau balik lagi.
Kenapa? Memang sudah di framing kita ini syubhat. Jadi untuk menghadapi mereka ya dengan cara apa? Dengan cara jadal, dengan cara berdebat, dengan cara berdiskusi. Tapi saya yakin dan percaya mereka enggan untuk berdiskusi. Enggan sekali mereka untuk berdiskusi. Tertutup. Bahkan kemarin saya sempat viral itu di media sosial itu kan, Buya Ar-Razi yang ditantang berdebat, sampai detik ini nggak jadi kan berdebatnya, walaupun beliau sudah langsung datang ke Sumatera Barat waktu itu beberapa hari. Dan saya juga ada dengan beberapa tokoh mereka, saya mengajukan surat undangan juga. Kebetulan saya bersama dengan Ustadz Thohir dipercaya untuk menjadi tim khidmahnya Buya Ar-Razi ketika berada di Medan waktu itu, di awal bulan kemarin. Kita juga ajukan, ini Buya Ar-Razi sedang berada di Medan, kalau memang mau berdebat ya silahkan. Tapi sampai detik ini mereka tak ada datang memberikan jawaban itu. Jadi mereka anti betul dengan perdebatan. Karena apa? Akan terbuka betul itu dalil-dalil dan hujah-hujah mereka betapa lemahnya. Seperti yang saya kemukakan tadi itu. Bagaimana kita menunjukkan dalil-dalil mereka, begitu lemahnya dalil-dalil mereka tentang melarang orang melakukan perjalanan ziarah ke makam. Ini dalil yang dipakai mereka, dan kita sudah membantah itu. Kira-kira demikian. Jadi caranya itu ya dengan cara berdebat. Tapi Ustadz, bagaimana mereka terus berkembang? Atau mereka tidak bisa diajak untuk kembali? Memang salah satu di antara fitnah akhir zaman itu ya begitu. Orang yang sudah dihiasi oleh syaitan, maka yang benar, yang salah itu terasa terus berada dalam kebenaran. Alhamdulillah Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu masjid. Masjid ini dulunya Masjid Salafi Wahabi. Dan sekarang saya berposisi sebagai penasehat di badan kemakmuran masjidnya. Dan pemahaman salafi mereka sedikit demi sedikit mulai tergerus. Apa kata mereka kepada saya? Ustadz, selama ini kami nggak tahu informasi selain apa yang kami dapati dari guru kami. Ketika kami belajar sama Ustadz, ternyata seperti ini. Kami merasa malu, dulunya kami cepat sekali membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Begitu kami belajar sama Ustadz, kami tahu ternyata ini dalilnya. Kok rasa-rasanya kami merasa dikelabui. Begitu Pak. Satu masjid itu Pak. Karena apa? Karena sebenarnya mereka dimasukkan dalam sebuah tempat dan mereka tidak boleh mendapat informasi lain di luar sana itu. Coba mereka dapat informasi lain, mereka akan mulai berpikir itu. Makanya kita yang ahlu sunnah wal jamaah ini tidak memaksakan orang untuk mengikut kita. Kita hanya menyampaikan saja dalil-dalil dan hujah-hujah kita kan. Orang mau terima ya silahkan, orang tak mau terima ya inilah hujah kita. Tuh, sampai pada akhirnya orang akan memilih sendiri. Akal akan bekerja. Oh iya, ini dalilnya lebih kuat. Ini dalilnya begini. Ini argumentasinya lebih masuk akal. Ini argumentasinya nggak masuk akal. Makanya mereka takut berdebat. Karena apa? Akan dibentangkan itu masing-masing argumentasi dari pihak mereka, dari pihak kita. Bagi yang Bagi yang terbuka pikirannya, maka dia akan terbuka pikirannya. Bagi yang tertutup ya tetap saja tertutup. Maka dari itu hidayah itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Insyaallah dengan terus menghidupkan majelis-majelis seperti inilah lama-lama akan terbuka. Kira-kira demikian Pak. Allah a'lam.